Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknik-teknik dasar interpretasi dari foto polos toraks pada sistem kardiovaskular. Jadi seperti teknik-teknik dasar interpretasi foto polos toraks lainnya, kita harus terlebih dahulu menilai marker dari hasil foto polos toraks pasien. Yang pada skenario ini dapat kita lihat sudah ada marker L yang menandakan sisi left atau kiri dari foto polos toraks pasien. Kemudian setelah menilai marker dari foto, selanjutnya kita menilai juga kita meletakkan foto polos pada light box. Kemudian kita menilai proyeksi dari foto polos toraks pasien, yang pada kasus ini sudah terlihat di bawah marker, yaitu proyeksi atau posisi antero-posterior atau AP. Kemudian kita menilai juga apakah sudah terdapat identitas pasien, yang pada foto polos toraks ini belum terdapat identitas dari pasien serta tanggal pengambilan foto. Kemudian tapi kita sudah diberi identitas pasien yang baru yang sesuai dengan skenario. Kemudian setelah menilai identitas dari foto, selanjutnya kita memeriksa kelayakan atau persyaratan dari foto. Beberapa persyaratan foto polos toraks yang bagus, yang pertama adalah pasien sudah berada dalam kondisi inspirasi maksimal, yang dapat kita lihat secara normal jika pasien telah dalam kondisi inspirasi maksimal, posisi diafragma kanannya sudah berada setinggi kira-kira sela iga 9 dan 9 atau 10. Namun pada kasus ini kita lihat bahkan setelah melakukan inspirasi maksimal, diafragma pasien hanya berada pada setinggi sela iga ke-8, sehingga dapat dikatakan inspirasi pasien masih belum adekuat. Kemudian persyaratan lainnya adalah simetrisitas dari foto. Simetrisitas dari foto dapat kita nilai berdasarkan jarak antara trakea pasien terhadap sendi sternoclavicularis kiri dan kanan. Jika jarak trakea terhadap sendi sternoclavicularis kiri dan kanan sama, maka hal tersebut menandakan foto polos sudah simetris, yang pada skenario ini sudah simetris. Kemudian selanjutnya kita menilai apakah area pada foto polos toraks sudah mencakup apex paru hingga sinus costophrenikus pasien, yang pada kasus ini sudah memenuhi syarat karena telah mencakup lebih dari di atas apex paru pasien hingga ke sinus costophrenikus pasien. Lalu persyaratan yang lainnya adalah intensitas dari sinar X-ray yang diberikan pada foto polos. Intensitas sinar X-ray yang sudah adekuat dapat kita lihat dengan segmen vertebra thoracalis pasien yang dapat terlihat hingga segmen vertebra thoracalis ketiga. Kemudian selanjutnya kita memulai dengan menilai terlebih dahulu bentuk dan ukuran dari jantung pasien. Secara normal jantung pada foto polos toraks jelas terlihat berbentuk seperti buah pir atau buah jambu. Namun pada kasus ini dapat kita lihat bentuk dari jantung pasien sudah abnormal, yang sudah berbentuk seperti sepatu dan berbentuk lebih oval. Kemudian untuk ukuran dari jantung pasien kita nilai menggunakan cardiac index, di mana untuk cardiac index ini kita menilai perbandingan antara diameter yang terbesar dari jantung pasien kita bandingkan terhadap diameter transversal toraks pasien secara keseluruhan. Jika misalnya perbandingan antara diameter transversal jantung pasien terhadap diameter transversal toraksnya secara keseluruhan di bawah 50%, hal tersebut normal. Namun jika perbandingannya lebih dari 50%, hal tersebut menandakan adanya kardiomegali atau pembesaran jantung. Yang pada skenario ini setelah dilakukan perbandingan cardiac index, kita menemukan bahwa ukuran dari jantung pasien mengalami pembesaran atau disebut sebagai kardiomegali. Kemudian selanjutnya kita menilai dari segmen-segmen anatomis dari jantung pasien. Segmen-segmen anatomis yang dapat kita nilai adalah untuk batas dari ventrikel kiri jantung pasien, yang dapat kita lihat dari batas dari apex cordis atau apex paru pasien. Secara normal apex cordis tidak melebihi dari batas linea mid clavicularis sinistra pasien. Namun pada kasus ini dapat kita lihat apex paru pasien mengalami dilatasi hingga tenggelam dan melebihi batas dari linea mid clavicularis sinistra. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi dilatasi atau pembesaran dari ventrikel kiri pasien.
yang secara umum terdapat pada gagal jantung kiri. Kemudian setelah menilai segmen-segmen anatomis, kemudian kita menilai juga aortic knob atau aorta pada jantung pasien. Untuk aorta pada jantung, aortic knob pada jantung pasien dapat kita lihat pada batas kiri atas dari jantung pasien. Jika misalnya diameter dari aortic knob pasien tidak melebihi 4 cm secara keseluruhan, maka hal tersebut menandakan aortic knob normal yang tidak mengalami dilatasi. Namun jika secara total diameter dari aortic knob pasien melebihi 4 cm, hal tersebut menandakan adanya dilatasi aorta. Yang pada kasus ini ukuran atau diameter dari aortic knob pasien masih berada pada batas normal. Kemudian selanjutnya kita menilai hilus dari fotopolos toraks pasien. Untuk hilus dari fotopolos toraks pasien, secara normal hilus pulmonalis kiri lebih tinggi daripada hilus pulmonalis kanan pasien. Yang secara jelas dapat kita lihat percabangan dari trakea pasien, dapat kita lihat hilus pulmonalis kiri pasien lebih tinggi daripada hilus pulmonalis kanan pasien yang berada di sini. Hilus pulmonalis kirinya lebih tinggi. Kemudian setelah itu kita menilai corak bronkofaskuler dari fotopolos toraks pasien. Nah, corak bronkofaskuler ini secara normal berasal dari percabangan arteri pulmonalis pasien pada hilus pulmonalis pasien. Maka corak bronkofaskuler ini berasal dari percabangan dari arteri pulmonalis dari hilus hingga ke perifer, yang semakin ke perifer semakin banyak percabangannya dan semakin kecil. Secara normal perbandingan antara corak bronkofaskuler, diameter dari corak bronkofaskuler perifer ke hilus ke perifer itu berbanding 5 banding 1. Yang pada kasus ini dapat kita lihat terdapat peningkatan corakan dari corak bronkofaskuler pasien, atau dapat disebut juga terdapat lebih banyak percabangan dari hilus pulmonalis pasien yang lebih jelas, yang menandakan adanya kelainan pada paru-paru pasien. Kemudian selanjutnya yang perlu kita perhatikan juga pada penilaian hilus pulmonalis adalah right descending pulmonary artery atau arteri pulmonalis pasien, yang secara normal dapat kita lihat right descending pulmonary artery secara normal berdiameter tidak lebih dari 17 mm. Jika misalnya diameter tersebut melebihi batas normal, hal tersebut menandakan adanya dilatasi dari arteri pulmonalis yang seringnya menandakan tanda-tanda hipertensi pulmonal. Kemudian setelah menilai hilus pulmonalis dari pasien, kita menilai parenkim paru pasien secara keseluruhan. Untuk parenkim paru pasien secara keseluruhan, kita dapat menemukan pada skenario ini beberapa tanda-tanda patologis, yaitu seperti yang pertama adalah Curly's line atau biasa disebut sebagai garis curly, yang hal ini secara umum terdapat pada penyakit edema paru atau pulmonary edema. Kemudian terdapat juga tanda-tanda yang lebih jelas dari viscera horizontalis yang secara normal tidak dapat terlihat pada fotopolos toraks normal. Hal tersebut juga menandakan adanya pulmonary edema atau edema paru. Nah, setelah itu yang terakhir kita menilai sinus costophrenicus kiri dan kanan pasien. Untuk sinus costophrenicus kiri dan kanan secara normal berbentuk lancip, yang pada skenario ini juga sudah berbentuk lancip yang menandakan sinus costophrenicus pasien normal. Jika misalnya sinus costophrenicus pasien tumpul atau tidak lancip, hal tersebut menandakan adanya efusi pleura yang mengisi ruang dari sinus costophrenicus pasien tersebut, sehingga dapat kita diagnosis sebagai efusi pleura. Namun pada skenario ini masih normal, maka dapat kita interpretasikan kesimpulan diagnostik dari pasien adalah gagal jantung kiri yang dapat dilihat dengan adanya tanda-tanda kardiomegali
Yang lebih spesifiknya adalah terjadi pembesaran atau dilatasi pada ventrikel kiri pasien yang kemudian diikuti dengan pulmonary edema atau edema paru yang dapat kita lihat tanda khasnya tadi pada yaitu garis curly atau Curly's line serta corakan bronchovascular yang meningkat. Nah, sekian untuk teknik-teknik dasar dari interpretasi radiologis. Sekian dan terima kasih.